Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya ibu absen dulu ya. Anum Hadiroh, Mala, hadiroh, Rizka. hadiroh. Oke, kita langsung masuk aja ya ke materinya. Di sini ibu akan menjelaskan tentang perkembangan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, di sini ibu akan menjelaskan beberapa poin, yaitu satu, tentang kondisi masyarakat sebelum kenabian. Kemudian yang kedua, ada sejarah kenabian. Yang ketiga, substansi dakwah. Kemudian yang keempat, strategi dakwah. 5, reaksi terhadap dakwah. Dan 6 adalah ibrah dakwah. Yang pertama, kondisi masyarakat sebelum kenabian. Jadi pada waktu sebelum Rasulullah datang atau berdakwah, kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian itu sangat buruk, ya. Jadi di situ mereka belum kenal yang namanya Tuhan. Mereka masih masyarakat, disebut juga masyarakat jahiliyah. Karena apa? Bangsa Arab itu pertama masih menyembah berhala. Jadi pada saat itu masyarakatnya itu masih menyembah berhala. Kemudian yang kedua yaitu suka mabuk-mabukan, ya. Pada zaman tersebut juga suka mabuk-mabukan. Kemudian yang ketiga, membunuh bayi perempuan. Ada yang tahu nggak kenapa bayi perempuan pada zaman itu dibunuh? Karena pada zaman itu dianggap bahwa bayi perempuan itu dapat mengancam kekuasaan. Kemudian yang selanjutnya berzina. Jadi pada waktu itu masyarakat Makkah itu masih berzina, masih suka berzina gitu, tanpa memiliki rasa malu dan dosa, karena kan tidak punya Tuhan. Kemudian yang selanjutnya masih suka merampok. Jadi bukan zaman sekarang saja ya ada rampok ya, dulu juga rampok itu ada. Kemudian setelah itu Rasulullah baru diutus sekitar umur 40 tahun. Beliau berdiam diri di Gua Hiro. Pernah dengar ya? Gua Hiro itu tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Ada yang tahu nggak wahyu pertama Rasulullah itu jatuh atau turun pada surat di dalam Al-Quran, surat apa? Iya, surat Al-Alaq. Tahu nggak bunyinya? Itu ayat 1-5. Siapa yang bisa membacakan surat Al-Alaq? Silahkan. Ya, silahkan Mbak Anum dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim. Itu merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tepatnya pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Jadi pada tahun itu tepatnya pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah mendapatkan wahyu pertama, kemudian Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Jadi yang pertama ada nih strategi dakwah. Strategi dakwah yang pertama ada dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun tersebut dakwah secara tersembunyi itu hanya kepada istri, kemudian
ada ponakan, paman, dan para sahabat Rasulullah. Kemudian orang yang pertama mengikuti ajaran Rasulullah itu biasa disebut dengan asabiqunal awalun, karena itu orang yang pertama mengikuti ajaran Rasulullah. Kemudian Rasul itu memakai rumah sahabatnya, salah satu sahabat untuk berdakwah, yaitu bernama Arkam bin Abal Arkam. Diingat-ingat ya. Kemudian sampai sini paham nggak? Paham ya. Kemudian yang selanjutnya turun surat kedua. Tadi kan yang pertama surat Al-Alaq. Kemudian turun surat kedua yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Yaitu perintah dakwah secara terang-terangan. Kan tadi sunyi. Kemudian yang kedua secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu dakwahnya di Bukit Sofa. Rasulullah mengajarkan ketauhidan atau menyembah Allah. Di situ baru diajarkan bagaimana menyembah Allah. Jadi baru pertama ya. Baru pertama dikenalkan Allah setelah dakwah secara terang-terangan. Substansi dakwahnya, kemudian ada substansi dakwah. Substansi dakwah Rasulullah yang pertama yaitu ada kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Kemudian yang kedua ada ajaran-ajaran pokok di Mekah seperti tauhid dan akhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya ada reaksi terhadap dakwah. Jadi Rasulullah dakwah itu enggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan ustadz-ustadz atau ulama-ulama itu dakwahnya seperti dibuka gitu ya, banyak orang yang berkunjung, suka gitu. Tapi pada saat Rasulullah itu tidak. Rasulullah itu menerima beberapa golongan. Ada yang menerima, kemudian ada yang menolak, dan juga ada yang berpura-pura atau orang yang munafik. Yang menerima ajaran karena memang mereka yakin bahwa Allah itu mengutus Rasulullah sebagai seorang rasul ya, untuk mengajarkan agama Islam, ketauhidan. Kemudian yang kedua, menolak. Orang yang golongan menolak, kenapa sih orang tersebut menolak? Karena berbagai faktor. Yang pertama mungkin karena mereka itu kan berkasta-kasta. Pada zaman dulu tuh ada yang jadi ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang disebut seperti raja. Jadi itu dibedakan golongannya. Sedangkan Islam kan disamaratakan ya. Walaupun kaya miskin itu sama aja. Kemudian ada yang dari faktor ekonomi, yaitu pada saat itu kan mereka membuat patung. Jadi membuat patung itu dijual untuk penghasilan. Makanya mereka nanti kalau misalnya masuk Islam, kalau mengikuti Rasulullah itu kan nggak menyembah berhala gitu kan. Kemudian yang selanjutnya ada berpura-pura atau orang yang munafik. Kenapa berpura-pura? Mereka pura-pura mengikuti ajaran Rasulullah, tapi ternyata mereka ingin menghancurkan Rasulullah. Kemudian beberapa ancaman dan siksaan yang dialami Rasulullah itu seperti Abu Jahal. Kalian tahu ya Abu Jahal? Abu Jahal itu yang menghina Rasulullah. Jadi dia tuh seperti mencaci maki Rasulullah. Apa sih dakwah apa kayak gitu kalau zaman sekarang. Kemudian yang kedua ada Uqbah bin Abi Mu'id, yaitu merupakan orang yang menyeret Nabi dengan sorbannya ketika Nabi itu sedang tawaf di Mekah. Kemudian yang selanjutnya Abu Lahab, tahu ya, sampai dibuatkan surat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Lahab yang berbunyi Tabbat yada Abi Lahabi wa ta'ala. Di situ Abu Lahab dan istrinya yaitu Ummu Jamil, padahal mereka bertetangga dengan Rasulullah, tapi mereka selalu melemparkan barang-barang kotor seperti kotoran domba itu dilemparkan ke kepala Rasulullah. Tapi Rasulullah itu tetap sabar, tetap semangat untuk berdakwah. Kemudian yang terakhir ada ibrah dakwah. Ibrah dakwah itu maksudnya kayak dakwah itu untuk apa gitu. Rasulullah itu memiliki sikap tangguh, pantang menyerah ya, walaupun dicaci maki tetap berdakwah. Jadi untuk mencontoh Rasulullah, kita sebagai generasi penerus itu harus memiliki sikap yang tangguh dan pantang menyerah. Contohnya, misal menggunakan waktu untuk belajar bersungguh-sungguh. Kemudian melaksanakan segala peraturan baik di sekolah maupun di rumah ya. Kan sudah ada peraturan sebagai bentuk bahwa kita tuh disiplin.
Kemudian menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya. Yang terakhir kita harus semangat dan tidak putus asa. Ya, itu mungkin materi yang Ibu jelaskan untuk hari ini tentang perkembangan dakwah periode Mekah. Di sini Ibu punya amplop magic. Ibu punya di dalamnya ini ada pertanyaan. Nanti kalian jawab, harus dijawab ya buat penilaian hari ini. Silakan, ini ada 3 amplop, dipilih. Nah, silakan dibuka. Di situ ada soalnya. Sudah ya? Sudah dibuka. Sekarang bisa dibacakan soalnya dan dijawab. Coba dari Mala dulu. Pada tahun berapa wahyu pertama turun? Ya, pada tahun berapa wahyu pertama turun? Tadi Ibu sudah jelaskan. 610 Masehi. Betul sekali. 610 Masehi ya. Betul apa enggak? Betul. Ya. Yang selanjutnya, Anum. Surah dalam Al-Quran yang menjadi wahyu pertama Rasulullah adalah Ya. Apa? Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ya, betul ya. Sekarang terakhir. Disebut apakah kamu yang pertama mengikuti ajaran Rasulullah SAW? Ya. Kaumnya apa? Ashabikunal awalin. Ya, Asabikunal. Awalin. Udah paham semua ya? Ya. Alhamdulillah. Aplaus buat kalian hari ini. Oke, mungkin itu saja. Untuk minggu depan berarti kita ulangan materi ini, dipelajari kembali ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.